Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwulandari dari kelas MN19C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari portofolio yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Juanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang efisiensi pasar. Adapun pengertian dari efisiensi pasar yaitu hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Selanjutnya, beberapa alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi yang dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat hingga harga dan sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut mencapai keseimbangan yang baru. Adapun bentuk-bentuk efisiensi pasar. Yang pertama ada efisiensi pasar secara informasi. Efisiensi pasar yang berbentuk lemah terjadi jika harga-harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Selanjutnya, efisiensi pasar berbentuk setengah kuat. Terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang disebarkan, termasuk informasi yang berbeda di lapangan keuangan. Efisiensi pasar bentuk kuat. Terjadi jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang terjadi, termasuk informasi privat. Yang kedua, efisiensi pasar secara keputusan ada dua, yaitu ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Selanjutnya, kategori pengujian efisiensi pasar. Yang pertama, pengujian pendugaan return. Pengujian pendugaan return yaitu seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. A. Pengujian secara statistik. Ada 3, yaitu pengujian korelasi dan regresi linear, pengujian run atau perubahan nilai, pengujian klikal, B. Pengujian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisien, bentuk lemah pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola tertentu. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Hasil empiris studi peristiwa yaitu pemecahan saham, penawaran perdana, pengumuman dividen, dan informasi akuntansi. Yang ketiga, pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien bentuk kuat, tetapi informasi ini tidak dapat diobservasikan secara langsung. Yang keempat, anomali pasar sebagai teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Hal ini juga terjadi untuk perusahaan yang kecil. Selanjutnya, efek efisiensi tidak terprediksi. Hal ini disebabkan pasar yang efisien harga menjadi bergerak acak sehingga sulit diprediksi. Jadi, tidak ada pola investasi yang abadi. Pola harga yang bergerak acak ini menghasilkan kegagalan strategi investasi yang bertujuan untuk mengalahkan pasar secara konsisten. Kesimpulannya, untuk menjadikan pasar efisien dibutuhkan investor yang mengetahui tentang informasi-informasi sekuritas yang dimiliki. Dalam efisiensi pasar terdapat hubungan antara harga dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.